Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Kami membuka hati kami, pikiran, perasaan, bahkan hidup kami ditaburi firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami, urapi hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mata kami, dan tak pernah timbul di dalam, katakan, itu yang
sudah Tuhan sediakan. Haleluya. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihi. Kami mau percaya, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari semangat nyatakan, Engkau Tuhan Maha Tahu. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihi. Kami percaya, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Yesus sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kiranya Tuhan kasih-Mu boleh ada dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh merasakan hangatnya kasih Tuhan kepada setiap kami. Sehingga kami boleh membagikan kepada yang lainnya. Karena Engkau datang ke dunia, karena Engkau mengasihi kami. Dan Engkau rela Tuhan untuk mati di kayu salib menebus kami. Biar kasih itu Tuhan boleh selalu ada dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, biar kami tetap hidup di dalam kasih-Mu. Engkau mengurapi setiap kami. Mereka yang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan. Kiranya Tuhan Kau selalu memberi kekuatan, kemampuan, kemenangan. Dan memberikan hikmat dan jalan keluar. Bahkan kepada setiap kami yang dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan Engkau memberikan iman. Supaya kami boleh mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan firman-Mu Tuhan memberikan masa depan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Setiap orang pasti punya pergumulan. Tidak mungkin orang tidak punya pergumulan, saudara. Mau gak menikah, mau menikah, gak punya anak, punya pekerjaan, gak punya pekerjaan, anak sekolah, anak sakit, nanti anak menikah, punya cucu, tetap punya persoalan. Tetap punya pergumulan. Kita tidak bisa lepas dari pergumulan. Termasuk pelayan Tuhan juga punya pergumulan. Tetapi jangan persoalan itu, saudara, kita melebihi daripada Tuhan kita. Persoalan itu harus di bawah kuasa Tuhan. Dan kita supaya bisa bersyukur. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan itu lebih daripada segala masalah kita. Badai yang begitu hebat sekali sampai para murid-murid, yaitu para nelayan juga, yang biasa melewati badai itu. Mereka berteriak ketakutan. Tetapi Tuhan cuma meneduhkan sejenak. Mengapa Tuhan meneduhkan badai itu? Karena di dalam perahu itu adalah murid-murid Yesus. Amin. Jikalau kita murid-murid Yesus, jangan pernah takut.
Karena Tuhan akan meneduhkan setiap persoalan kita. Karena Dia di atas segala macam persoalan. Dia adalah Tuhan, saudara. Tidak ada yang bisa melebihinya. Jangan pernah, saudara, engkau membanggakan penyakitmu. Jangan pernah, saya tidak membanggakan, Pak. Tapi kalau kita menceritakan terus-menerus, itu sama dengan membesarkannya. Jangan juga sampai saudara membesarkan masalahmu, tapi besarkanlah Tuhanmu. Amin. Setiap orang pasti punya masalah, gak mungkin enggak. Tetapi ingat satu, saudara, bahwa Tuhan kita lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Bahwa saudara, roh yang ditempatkan kepada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Gak usah takut dengan santet. Gak usah takut dengan yang namanya nujum mantra. Selama kita dekat dengan Tuhan, itu tidak mempan. Firman Tuhan berkata, saudara, mantra, santet maupun saudara macam-macam tidak mempan kepada bangsa Israel. Apalagi kita murid-murid Yesus. Jangan terlalu diintimidasi, saudara. Ketakutan jangan melebihi daripada iman kita. Kalau ketakutan melebihi dari iman kita, maka iman kita akan rontok. Justru kita diberi iman itu untuk mengalahkan ketakutan. Itu penting sekali, saudara. Jadi jangan pernah ada orang, saudara, sampai kita ini kalah dalam pergumulan. Ingat, saudara, Yesus katakan apa? Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Saudara yakin gak Tuhan ada di tempat ini? Saudara yakin gak Yesus ada di tempat ini? Saudara yakin gak jam yang sama Yesus ada di gereja lain? Yakin. Berarti Dia menyertai kita. Saudara. Saudara tahu gak kalau Allah Maha Hadir? Kalau Allah Maha Hadir, Yesus juga ada di tempat ini, ada di tempat lain. Siapakah Yesus itu? Dia juga adalah Allah. Amin. Jangan dikoncangkan dengan pengajaran-pengajaran yang merendahkan Yesus. Bapak saja meninggikan Yesus. Masa kita mau merendahkan berarti kita melawan Bapak yang kita tinggikan. Amin. Dikatakan maka Allah, saudara, Bapak meninggikan Yesus, memuliakan Yesus, memberikan nama di atas segala nama. Supaya yang di bumi, saudara, di langit, di surga maupun di bawah bumi harus tunduk dan bertekuk lutut dan lidahnya menyebut Yesus adalah Tuhan. Kalau kita nggak percaya lagi, saudara, iman kita akan gugur. Banyak orang-orang, saudara, hari ini mulai kebingungan, mulai bingung dengan banyak media-media mengatakan macam-macam. Ada dikatakan bahwa Yesus itu, saudara, dipenuhi Roh Kudus pada saat Dia dibaptis. Tetapi dia lupa. Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Amin. Dia bukan penuh Roh Kudus dalam kandungan, tapi dia dikandung dari Roh Kudus. Yohanes Pembaptis saja yang hebat. Dia dikandung dalam waktu di kandungan dia penuh Roh Kudus, saudara. Dia penuh Roh Kudus. Siapakah Yesus itu? Sampai Yohanes Pembaptis yang dalam kandungan sudah penuh Roh Kudus, dia berkata bahwa aku membungkuk, membuka tali kasutnya pun tidak layak. Siapakah Yesus itu, saudara? Banyak orang-orang mulai hari ini sudah mulai goncang imannya. Karena hanya 1-2 pandangan kecil. Kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Siapa yang menyelamatkan kita? Yesus. Amin. Kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin menyelamatkan kita. Musa yang hebat saja tetap berdosa. Tidak bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia tetap disingkirkan, maksudnya tidak boleh masuk Kanaan. Gitu. Siapakah Yesus itu, saudara? Makanya hari ini kita perlu belajar ajaran Yesus. Back to Jesus teaching. Back to Jesus teaching. Kita lihat dulu firman Allah. Kita lihat tema ajaran Tuhan memberi kemenangan. Kita lihat Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Luar biasa enggak? Apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu.
Apa yang Yesus katakan itu datang dari Bapa. Saudara, makanya kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Saudara, banyak hal saudara, mungkin kalau saudara melihat beberapa hal, orang berkata, oh Yesus itu jadi Tuhan ketika dia dibangkitkan dari kematian. Memang Kisah Rasul berkata, Petrus juga berkata demikian. Yesus yang kamu salibkan itu dibangkitkan Allah dan menjadi Tuhan. Bangkitkan Allah, bukan kata Bapa, Allah. Coba kita lihat saudara, pelan-pelan, gak usah buka ayatnya. Waktu Yesus bangkit dari kematian, maka Maria datang di kubur itu. Ketika dia hendak menyentuh Yesus, apa yang Yesus katakan? Jangan pegang aku, karena aku belum kepada Bapa. Jadi siapa yang bangkitkan Yesus? Dia belum kepada Bapa. Yang bangkitkan Allah. Yesus itu adalah Allah. Ketika dia turun ke dunia, dia meletakkan kealahannya. Saudara, begitu dia bangkit, dia ambil kealahannya. Kalau saudara tidak mengerti firman ini, berbahaya. Saudara, bisa menangkap enggak? Ketika dia turun di dunia, dia letakkan kealahannya. Dia turun jadi manusia. Ketika dia bangkit, dia ambil Allahnya lagi. Saudara, maka dia Allah. Makanya Kisah Rasul berkata, Yesus yang kamu salibkan itu, gitu loh, telah dibangkitkan Allah menjadi Tuhan. Allah siapa? Ya dirinya sendiri. Kalau dibangkitkan oleh Bapa saudara, Yesus kenapa katakan, jangan pegang aku. Karena aku belum kepada Bapa. Amin. Jadi siapa yang bangkitkan? Hanya banyak pelajaran-pelajaran saudara. Bahkan dikatakan saudara, bahwa Yohanes Pembaptis berkata, bahwa dia yang datang dari atas. Itu Yohanes Pembaptis berkata, dia datang dari atas. Jadi Yesus itu bukan manusia biasa. Walaupun dia lahir sebagai manusia, tapi dia adalah Allah itu juga. Amin. Makanya kita kembali kepada ajaran Yesus, saudara. Kalau kita tidak kembali kepada ajaran Yesus, kita akan hilang. Kita akan hilang. Sebab itu poin pertama, ajaran Yesus dari Bapa. Tidak bisa tidak, saudara. Apa yang ku dengar dari Bapa, itu yang ku katakan kepadamu. Itu juga ada ayatnya, saudara. Nah dari sinilah saudara, kalau kita melihat ujian kekristenan. Di awal zaman sudah muncul begitu banyak ajaran-ajaran sesat. Dan bapak-bapak gereja itu sudah mulai mengajarkan, ini salah melalui sidang. Nah ini bermunculan kembali di akhir zaman. Saudara, ini penyaringan. Saudara lihat, saya mau ngasih saudara pelajaran sedikit. Minimal kita tahu lah. Kalau nggak tahu pura-pura tahu aja, nggak apa-apa. Pokoknya pernah dengar gitu. Saudara, kalau kita gereja Pantekosta Karismatik Protestan, apa saja lah. Ini selalu terpecah-pecah. Pengajaran baru muncul pecah, pengajaran baru muncul pecah. Lihat ini, 3 ini. Yang katanya hebat, memang kita merasa hebat toh. Kalau nggak hebat nggak buka gereja. Betul nggak saudara? Pasti dong. Soal hebatnya di mata Tuhan, itu urusan Tuhan sendiri, kita belum tahu. Nah ini, betul ya? Coba saudara lihat gereja Koptik. Coba saudara lihat gereja Ortodoks. Coba saudara lihat gereja Katolik. Terpecah-pecah enggak? Kenapa? Belajar mikir dulu. Makanya perlu kita belajar itu ajar-ajarannya. Mungkin banyak orang tidak tahu. Karena gereja Katolik, Ortodoks maupun Koptik. Kita ambil dari pelajaran sesatnya ya. Kenapa enggak terpecah-pecah? Kita enggak ngomong yang lain. Setiap kali ada ide daripada pendetanya atau pastornya yang hebat, dia punya ide dan kemudian punya ilham ngomong sesuatu, tafsiran dari Alkitab, maka mereka langsung melihat yaitu ajaran bapak-bapak gereja dahulu. Dilihat, kamu dulu sama dengan ini, bubar. Balik lagi ke ajaran Yesus, saudara. Tahu nggak saudara? Jadi setiap kali, saudara, kenapa mereka tidak pecah? Karena begitu ada tokoh-tokoh yang merasa hebat, kemudian punya ilham yang hebat, kemudian dia mulai sesuatu, mungkin di Alkitabnya betul dia ngomongnya. Tapi ini gerakan aneh, saudara. Maka mereka mulai buka, saudara, yaitu ajaran bapak-bapak gereja zaman awal. Yang pernah tahu, oh ini kamu di kelompok ini, kamu disesat di kelompok ini. Jadi mereka mengerucut kembali, hidupnya nggak sampai pecah. Cuma sayangnya Alkitab sama bapak gereja itu sejajar. Sayangnya di situ.
Kalau kita, Alkitab di atas, pelajaran Bapak Gereja nggak ada. Harusnya tetap ada di bawah. Sehingga ketika dari gereja kita mungkin, oh aku mendengar ini, aku dapat firman ini. Terus kita lihat, Yesus mungkin bukan ini. Kita lihat, itu dulu pernah ada. Yang dialami bapak-bapak gereja yang di awal. Dan tidak perlu diteruskan. Apa yang terjadi sekarang ini, itu bukan hal baru. Itu sudah lama terjadi. Sudah dikatakan sesat, saudara. Bukan saya yang ngomong sesat. Itu sudah oleh para pendahulu gereja kita. Dari para rasul sampai muridnya rasul-rasul itu sendiri. Sebab itu kita perlu belajar. Yesus katakan, apa yang ku dengar, apa yang ku lihat dari Bapa, itu yang ku ajarkan kepadamu. Saudara, jadi jangan ragu-ragu lagi. Kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Amin. Back to Jesus teaching. Tidak ada yang lain. Kita lihat hal yang kedua. Jadilah murid. Matius 28 ayat 18 dan 20. Ini saya mengerucut kepada ajaran Yesus. Kalau Yesus bukan Tuhan, saudara, mana mungkin dia bisa mengampuni manusia? Ketika Markus pasal 2, Yesus berkata kepada orang lumpuh, saudara, dosamu diampuni. Para ahli Taurat berkata begini, siapakah orang ini? Kok bisa mengampuni dosa? Yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Amin. Semua, saudara, kitab suci beberapa itu juga mengatakan yang bisa mengampuni Allah. Kalau Yesus bisa mengampuni dosa, dia adalah Allah itu juga. Katakan amin dulu. Itu saya lihat ada beberapa orang, saudara, yang berdialog akhirnya bertobat. Karena mengatakan Yesus bukan Allah. Dikasih ajaran ini, dia punya kitab lain, ditunjukkan kitabnya. Dia ambil kitab lain, dikasih tahu. Siapakah yang bisa mengampuni dosa? Allah. Lihat ini, siapa yang bisa mengampuni dosa di sini? Yesus. Yesus sama Allah enggak? Dia adalah Allah. Kalau dia bukan Tuhan, bukan Allah, enggak mungkin bisa menyelamatkan kita. Enggak bisa menebus dosa kita, saudara. Sebab itu, yakinlah dalam diri kita. Jangan sampai kita salah. Kita perlu menjadi murid Yesus. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di surga dan di bumi segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Bukan kuasa tertentu, segala kuasa. Amin. Segala kuasa. Ini saudara. Di surga maupun di bumi. Kita lihat terus ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa saudara? Kita pergi. Untuk apa? Menjadi murid Yesus. Kalau menjadi murid Yesus, berarti belajar dari ajaran Yesus. Halo? Amin? Ada orang, saudara, ya orang teologi lah. Pendeta-pendeta cukup besar. Datang kepada saya. Nama gereja kita Blessing the Spirit. Tapi kan ada 5 pilar kita, back to Jesus teaching. Dia ngomong, Pak Fenggi, back to Jesus teaching itu, gitu loh. Benar. Kok enggak back to the Bible? Saudara kalau enggak ngerti, ketangkep itu. Saya cuma ngomong sedikit dulu. Back to Jesus teaching, saya tidak bicara doktrin, tapi ajaran Yesus. Teaching. Baru dia diam. Kenapa kamu tanya itu kepada saya? Kok kamu nggak mau tanya gereja Injil sepenuh? Kalau Injil sepenuh, kenapa nggak back to the Bible? Betul nggak saudara? Kok kamu diam? Tapi kalau back to Jesus teaching itu bukan bicara doktrin, bicara ajaran Yesus. Loh ya kenapa Pak? Saya mau tanya sama kamu. Apakah perjanjian lama semua ini? Gitu loh. Ada nggak ajaran Yesus, saudara, yang kurang? Dia tidak bisa jawab. Yesus mengajarkan kita satu hal saja. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan jiwamu, dan akal budimu, dan kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Disitulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hanya satu ajaran Yesus saja sudah melengkapi semua ajaran perjanjian lama kitab para nabi. Saudara boleh baca firman-Nya, kita lihat dulu. Matius 22 ayat 40.
pada kedua hukum inilah, yaitu di atasnya kasihlah Tuhan Allahmu. Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kekristenan saudara tidak bisa tidak mengasihi Tuhan. Amin. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap, bukan separuh. Hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan kekuatan kita. Dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Ini mudah. Kalau saudara nggak bisa mengasihi Tuhan cuma separuh-separuh. Mengasihi diri sendiri lebih banyak daripada mengasihi orang lain. Saudara masih belum memenuhi semua syaratnya. Kita harus menuju kepada satu ayat ini aja. Luar biasa sulitnya. Amin. Ajaran Yesus, saudara, nggak main-main. Jadi perlu kita ini, saudara di gereja ini, betul-betul saling terbakar-bakar untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama. Kita harus saling membakar, maksudnya bukan saling menjatuhkan, saling berapi-api. Ketika kita berapi-api, sana padam, kita nggak terlalu kuat. Kalau sana berapi-api, kita berapi-api, berkobar-kobar, muncullah terang itu luar biasa. Amin. Karena kita dipanggil bukan sendiri, tapi jemaat. Saudara lihat lampu itu. Lampu-lampu pijar ini. Disebut lampu pijar. Thomas Alva Edison menemukan lampu ini dari mana caranya? Dia menemukan di dalam lampu itu saling membakar. Saudara. Makanya dia keluar sinarnya terang. Itu karena saling membakar. Unsur-unsurnya itu. Makanya saudara pegang lampu itu panas. Makanya listrik kita naiknya tinggi biayanya. Nah kemudian sekarang muncul yang LED. Gitu loh. Pembakarannya tidak sebanyak itu. Tapi tetap saling bakar. Lampu ini bisa nyala ini. Bukan karena cuma listrik saja. Ini di dalamnya ini saling membakar saudara. Nah kalau saudara listriknya bisa nyalakan lampu. Saudara pegang aja listrik. Apakah saudara bisa keluar cahayanya? Yang paling cuma geter-geter gini saudara. Iya, katanya hangus. Jadi sama saja saudara. Jadi dari sini kita lihat ada banyak hal. Kita kekristenan itu tidak boleh padam. Amin. Saudara, bukan datang di gereja terus. Oh saya setia di gereja Pak. Sudah 40 tahun di kursi yang sama. Luar biasa enggak? Di kursi yang sama. Ya. Kalau dia setia, saudara, bahkan sampai mati pun di gereja. Kalau tidak taat untuk apa di gereja? Cuma setia, bukan salah. Datang di gereja sampai mati, tapi setiap minggu bikin masalah terus. Enggak ada taat terus. Gitu loh. Tapi ada yang lebih ngomong, oh kalau gitu saya taat Pak. Saya taat Pak. Dia datang di gereja, dia taat, tapi gak setia. 1 bulan datang di gereja, ajarannya apa? Dia lakukan. Ajaran apa? Tapi dia tidak setia ke gereja lagi. Nanti 3 bulan lagi datang lagi saudara. Dia dengar apa? Dia taat terus, enggak. Jadi kita bicara apa yang Yesus ajarkan. Bahwa dia taat sampai mati di kayu salib. Artinya itu setia itu bicara, saudara, setia itu bicara waktu, taat itu bicara hati. Amin. Kalau kita bicara waktu tanpa hati, saudara, kita tidak ada di dunia. Kalau kita bicara hati, tapi tidak ada waktu di dunia, sama dengan kita mati juga. Betul gak saudara? Ternyata banyak orang yang mati rohani. Gitu loh. Dia punya waktu di gereja, tapi tidak punya hati. Gitu loh. Mati juga karena gak punya waktu. Atau dia punya waktu tapi gak punya hati, ya mati saudara. Gitu. Dia punya hati, tapi tidak setia, tidak punya waktu, ya mati. Betul gak saudara? Makanya kita mesti belajar. Ketaatan itu bukan cuma taat satu kata. Makanya kita perlu setiap minggu ke gereja. Karena ada begitu banyak hal yang luar biasa. Contoh kasih Tuhan Allahmu itu tidak mudah. Mau kalau diuraikan begitu banyak. Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4. Gitu. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Luar biasa enggak? Gitu. Nah kalau bicara kasih terus, ya 3 jam. Kasih itu mengampuni, kasih itu murah hati. Betul enggak saudara?
Pentingnya di sini. Makanya Tuhan menyimpulkan seperti itu. Kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Tidak bisa tidak. Banyak orang di gereja, saudara. Banyak di gereja. Tapi ajaran Yesus tidak dilakukan. Sehingga dia datang di gereja, ya pokoknya percaya Yesus. Gitu loh. Percaya tidak salah, saudara. Tapi hidup dalam percaya itu tidak mudah. Makanya banyak sampai ada orang pandangannya banyak yang hal-hal berbeda. Saudara. Bukan salah, banyak hal. Saya mau cerita kepada saudara. Setiap orang, umpama kalau kita bicara ya, akhirnya orang itu percaya Yesus, percaya. Mesti baptis supaya selamat. Bukan salah, saudara. Kalau baptis itu menyelamatkan, cukup Yohanes Pembaptis datang, Yesus gak perlu datang. Betul gak? Loh kok diam semua ini? Kalau baptisan itu menyelamatkan, penjahat di samping Yesus itu tidak mungkin masuk surga. Baptisan itu perlu, penting. Saudara, tapi tidak perlu dipertengkarkan. Betul nggak saudara? Yang penting percaya Yesus terlebih dahulu dan ajaran Yesus termasuk nanti di dalamnya baptisan, perjamuan suci dan sebagainya. Sebab itu saudara boleh buka, ini kita buka kitab, enggak apa-apa ya di luar ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi waktu dibaptis itu bukan membersihkan kenajisan jasmani. Tetapi memohonkan hati nurani. Banyak orang dibaptis tapi tidak punya hati nurani. Ya mungkin baptisnya sampai tenggelam 1 jam baru punya dia. Sampai orang berkata, baptisan Pak itu membersihkan kenajisan jasmani. Sampai ada orang dibaptis saudara, dompetnya pun masuk ke dalam. Supaya utangnya lunas semua. Baptisan itu saudara, harus supaya kita itu hati nurani kita lebih murni. Ketika kita percaya Yesus diselamatkan, mulai kita dibaptis murni, hati kita nurani. Gampang tersentuh walaupun tidak ngerti firman. Minimal tahu mana benar, mana salah. Kita lihat dulu dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 1 dan 2. Ini gereja kadang-kadang saudara, apa yang gak utama diutamakan, yang utama tidak diutamakan. Kita mesti lihat dulu. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Asas-asas pertama. Dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Tapi yang saudara yang asas pertama yang sia-sia. Yang menimbulkan pertengkaran perkelahian. Kita lihat terus ayat 2. Yaitu, apa saudara? Ajaran berbagai baptisan, penumpangan tangan, dan sebagainya. Makanya Yohanes Pembaptis berkata begini saudara, aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang akan datang kepadaku, aku buka tali kasutnya pun tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan api dan roh. Makanya di sini saudara kita melihat Yesus itu hampir tidak pernah membaptis. Kalau ayatnya tidak membaptis air. Ya mungkin saudara ya gini-gini percaya. Nanti sana ngomong ya percaya jadi bingung. Kita lihat dulu Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2. Ini saya menyimpang tentang saudara kalau kita terlalu nggak masuk di ajaran yang utama. Terus kita cuma cari perkara-perkara yang tanda-tanda ini. Kita akhirnya kehilangan ajaran Yesus, saudara. Kita lupa mengasihi, kita bertengkar, kita ribut, kita membunuh. Karena kita lupa ajaran utama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Dia baptis enggak? Baptis, Pak. Oke, ayat 2 kita lihat. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Hati-hati saudara. Karena dia konsentrasi memang dia membaptis kita dengan api dan roh.
baptisan air Yohanes itu tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Tapi ada orang dibaptis 5 kali nggak bertobat. Naaman 7 kali ditenggelamkan baru bersih. Jadi dia pindah gereja sana, pindah gereja sini, di sini tenggelam nggak mempan, situ percik nggak mempan, mengambang nggak mempan, air asin nggak mempan, air panas nggak mempan, air susu nggak mempan. Terus mau apa gitu loh saudara? Akhirnya cuma mikir itu, nggak mikir mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan Allahmu. Belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Dan belajar untuk mengasihi sesama. Kita harus beralih kepada perkembangan yang penuh. Yaitu apa yang Yesus katakan. Dia datang itu karena kasih Allah. Dan dia mengasihi kita. Dan kita membagikan kasih Allah kepada orang lain juga. Amin. Itu kalau kita bicara utama saja. Satu ajaran ini aja loh saudara. Kalau kita kembangkan enggak karuan-karuan. Jadi banyak hal yang kita harus perbaiki dalam hidup kita. Yang tanda-tanda yang enggak perlu yang menimbulkan gereja bertengkar ini. Kadang-kadang ada orang yang otak-atik. Bahasa Indonesia enggak otak-atik itu. Mengkodak, ya otak-atik. Oh ya, betul ya. Otak-atik itu bahasa Inggris juga lah. Yang paling repot itu kalau kita sudah mengotak-atik Tuhan itu saudara. Kalau sudah kita mau ngatik-ngatik Tuhan model gini, kalau nggak cocok ini, Tuhan model otak-atik. Yang kita yang diotak-atik saudara. Ini sudah mulai tidak karuan. Paulus berkata kalau dulu aku memandang dan menilai Tuhan menurut caraku, sekarang aku tidak lagi. Amin. Karena dulu dia menilai kok manusia jadi Tuhan, kok bisa ngampuni dosa. Terus otak-atik terus. Begitu ketemu Tuhan langsung buta saudara. Baru dia bertobat. Kelihatannya ya buta itu buat orang bertobat memang. Nah, saudara kalau kita sekarang kekristenan kalau kita nggak belajar yang utama, terus kita cuma ngurusin yang ini bertengkar sama, nggak akan selesai kita. Amin. Nggak usah dengar kiri kanan, kita belajar untuk fokus ke ajaran Yesus saja. Gitu loh. Tapi yang belum dibaptis cepat dibaptis. Gitu loh. Yang belum mau dibaptis lagi, itu urusan belakang. Itu saudara mesti datang ke Tuhan sendiri. Banyak hal saudara menimbulkan pertengkaran-pertengkaran. Sehingga gereja tidak masuk di dalam perkembangan yang penuh. Sehingga ajaran Yesus yang supaya kita berdamai, tidak damai, kita berkelahi. Gitu loh. Kita harus kembali total. Kita lihat dulu. Tadi ayatnya, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kata muridku berarti apa saudara? Mau niru pakaiannya putihnya Yesus, mau niru rambut terurainya, mau naik onta keledai. Gitu loh. Mau sandal jepitan? Bukan. Meniru ajarannya. Katakan amin dulu saudara. Kita harus tiru ajarannya, kita harus belajar ajarannya. Saudara, karakternya dia yang kita ambil, bukan secara fisiknya. Yesus berjalan dari desa ke desa. Mau enggak saudara jalan? Ada mobil kok mau jalan. Yang penting karakternya itu loh. Nah kalau Yesus jalan dari desa ke desa, Yesus nggak bisa bawa orang. Karena jalan kaki. Nah saudara, punya mobil. Kalau ada orang jalan, ya tumpangkan di mobilmu. Kecuali perampok jangan. Gitu loh. Kita ini lebih banyak waktu untuk berbuat baik. Cuma sekarang banyak kejahatan sehingga orang takut semua. Ini kejahatan 1-2 membuat kita jadi takut untuk berbuat baik. Tapi ya, ini memang satu risiko. Minta hikmat Tuhan lah. Terus kita lihat terus. Dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, baptis terus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gak ada yang lain. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Siapa yang bisa hadir di tempat yang sama, saudara? Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Kalau bukan Allah nggak mungkin. Kita lihat hal yang ketiga. Roh Kudus mengingatkan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku.
Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan menginsyafkan kamu akan semua yang telah. Jadi kalau saudara ada Roh Kudus, tapi ajarannya bukan ajaran Yesus, wah itu kita mesti duduk diam dulu ini. Ini mesti koreksi dulu, gitu loh. Kalau ada Roh Kudus, gak bicara terlalu banyak, harus kembali kepada ajaran Yesus. Amin. Soal karunia-karunia itu urusan lain, tetapi ajaran Yesus nomor 1. Ini yang penting, saudara. Kalau nggak gitu, saudara, kita itu menjadi orang-orang yang egois, gitu. Yang maunya sendiri kalau tidak mengasihi. Saya memberikan satu contoh. Contoh ini sederhana. Saudara, Yesus katakan berbuahlah, betul kan? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Oleh sebab itu, pergilah dan berbuahlah. Dan buah itu harus banyak. Supaya kamu minta dan Bapa itu akan diberikan kepadamu. Itu Yohanes 15 ayat 16. Berbuah, kenapa buah? Buah itu bicara pohon. Amin. Kenapa berbuah? Saudara lihat pohon yang kecil itu, ditanam. Dia masih kecil tuh, dia ambil air. Setiap detik. Nggak pernah diambil air, istirahat dulu deh. Dia terus cari air terus. Per detik. Bahkan keluar akarnya 5-5 cari kerja terus. Nggak ada yang berhenti. Begitu sampai di sini akarnya tambah cari lagi lebih dalam lagi. Sampai di sini dia mesti nambah bebannya yang untuk badannya, untuk daun, untuk rantingnya. Betul kan? Terus sampai 2 meter. Rantingnya mulai tinggi, daunnya banyak, badannya besar, saudara. Dia kerja terus cari air terus. Nggak pernah berhenti. Malam pun cari. Dia sampai ke bawah-bawah tanah. Begitu dia berbuah. Siapa yang makan buahnya? Pohon itu? Oh, gua capek-capek. Mau diambil orang tak makan sendiri aja. Gitu. Daripada diambil orang tak jatuhin deh. Tak masukkan di tanah, tak isep lagi. Nggak ada. Pasti yang makan adalah orang yang merawatnya. Lebih celaka lagi nggak ngerawat, ngambil. Itu jangan tanya itu. Di halaman aja bisa hilang. Apalagi di kebun. Jadi saya kembali lagi saudara, hari ini kita bicara mengenai apa? Kita dikatakan seperti buah. Kita kerja, kita berdoa, kita melayani. Namun kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Tidak boleh egois. Amin. Kita harus punya buah. Kenapa aku harus lahir di dunia ini? Gitu loh. Kenapa aku harus lahir di tempat orang miskin? Kenapa aku lahir di tempat orang kaya? Supaya kehadiran kita itu memberi buah di tempat yang miskin. Supaya kehadiran kita juga memberi buah di tempat istana. Amin. Bayangkan kalau kita saudara, di istana kita lahir. Tapi kita tidak menjadi berkat. Di situ kita narkoba, mabuk-mabukan. Istana jadi neraka. Coba kalau kita digubuk, tapi kita berdoa, kita bersihkan rumah, kita memuji Tuhan dan sebagainya. Saudara, jadi kita bukan bicara soal tempat. Kita bukan bicara soal kemegahan. Tapi kita bicara adalah kita di dunia ini untuk menjadi berkat. Amin. Tidak satu pun orang di dunia tidak menjadi berkat. Harus menjadi berkat. Itu firman kebenaran. Tidak boleh lagi egois. Makanya dikatakan, maka kita akan berbuah. Buah dari mana? Roh Kudus akan, supaya ada buah roh, yaitu kasih. Pertama itu kasih. Pertama itu kasih. Saudara. Dan kalau punya Roh Kudus gak bisa punya buah. Saudara, orang gak menikmati. Gitu loh. Gak menikmati. Demikian juga kalau saudara membaca lagi kitab Petrus, gak usah dibaca panjang nanti. Hendaklah kamu sungguh-sungguh dan menambahi imanmu dengan, saudara, macam-macam. Kebaikan, pengetahuan, kebajikan, kesalehan, penguasaan diri. Terus di bawah itu, saudara, kasih. Saudara. Jadi kalau kita punya iman, belum tentu kita masuk dikasih. Kita punya iman, pasti kita mulai belajar baik pertama. Kita punya pengetahuan belajar. Terus mulai apa? Mungkin kita punya kemurahan. Mungkin kita mulai penguasaan diri. Saudara, belajar. Terus kita punya kesalehan.
mulai, tapi belum sampai sempurna iman itu. Makanya ditaruh di bawah ayat itu. Tentang kasih itu di bawah. Itu yang dihasilkan kerja iman terakhir. Jadi kalau kita punya iman, kita punya pengetahuan, jangan sombong. Kalau sombong jadi sombing. Ngomongnya dari mainstream. Ngomongnya kan mainstream. Jadi orang, saudara punya iman, punya pengetahuan, punya kebaikan. Oh itu belum. Saudara. Makanya dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Terbesar adalah kasih. Tapi buah roh. Yang diutamakan nomor 1, kasih dulu. Amin. Baru ini. Jadi kalau saudara punya Roh Kudus dalam hidupmu, pasti menghasilkan pertama adalah kasih. Kalau saudara punya iman terlebih dahulu, belum tentu saudara kasih. Belum tentu. Saudara pasti baik karena baru kenal Tuhan, mulai belajar firman Tuhan, betul nggak? Mulai ini setelah belajar Tuhan mulai sombong. Nah, makanya kasih di bawah. Dari sinilah saudara mesti tahu. Orang punya iman, oh tunggu dulu. Bisa sombong, bisa macam-macam, bisa sesat. Karena dia mesti turun sampai ke bawah, merendahkan dirinya turun sampai bawah, sampai kepada kasih. Tapi orang ada Roh Kudus, aku punya Roh Kudus, mesti diawali kasih. Kalau nggak punya kasih, berarti belum. Kau diam semua ini. Saya curiga saudara sudah hidup di dalam kasih ini. Kelihatannya saudara menganggap Pak saya sudah penuh kasih saya Pak. Cuma Pak Fengki yang belum. Kita lihat dulu. Yohanes 14 ayat 26 tadi. Maka kenapa saya harus back to Jesus teaching. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Back to Jesus teaching, tidak ada yang lain. Ini kalau saya uraikan banyak, cuma kita pelan-pelan saja. Pentingnya kita kembali ke ajaran Yesus sebagai orang Kristen. Kalau kita kembali kepada Yesus, kalau firmanku tinggal di dalam kamu, ya, dan engkau tinggal di dalam aku, mintalah apa saja. Dan juga dikatakan, saudara, kalau engkau tinggal di dalam kasihku, luar biasa enggak? Jadi Yesus itu minta supaya kita itu ada firman, dan kita cari Yesus, dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Jadi bukan hal-hal yang sesuatu yang sulit sebenarnya. Ya itu hal yang mudah. Kita lihat dulu. Matius 5 ayat 17. Tinggal 2 ayat, bertahanlah. Kalau sudah pelajaran gini, setan mencuri. Tapi kalau kita diberkati, setan kasih. Loh kenapa setan kok kasih? Ya aku pernah nawari Yesus, kasih kekayaan, dia tidak mau. Siapa tahu di jemaat ada yang mau. Betul gak saudara? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi Taurat, menggenapi kitab para nabi. Katakan amin dulu. Luar biasa enggak? Makanya kalau back to Jesus itu bukan Yesus only loh. Saya dijebak banyak-banyak pendeta. Back to Jesus berarti Bapak Yesus only. Oh enggak. Karena dia mau kalau ngomong Yesus only, tidak ada Bapak, tidak ada anak, hanya Yesus. Kita dianggap sesat. Oh pendeta pintar-pintar. Saudara, tapi kalau kasih itu jauh semuanya. Jadi hati-hati di sini. Kita bukan Yesus only, back to Jesus teaching. Mereka terus serempatkan ke sana. Biasalah. Nah kalau kita lihat ini, saudara, kita lihat satu ayat yang terakhir. Ya, terakhir seperti lampu nyala, panas semua. LED-nya keluar 5 watt tapi keluarnya 50 watt. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Satu ayat ini aja saudara lakukan. Satu ayat ini loh. Kalau kita mau dihormati orang, kita menghormati dulu. Kalau kita mau didoakan orang, kita belajar mendoakan orang lain. Kalau kita mau dilayani, kita belajar melayani. Amin. Itu kita harus dulu. Makanya, saudara, apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat itu lebih dahulu. Saya sudah Pak, membungkuk-bungkuk. Tapi dia tidak bungkuk-bungkuk. Ya kamu orang Jepang, dia tidak Jepang, saudara.
tujuannya ini kalau kita melakukan lebih dulu, belum tentu dia lakukan. Kita nggak bisa nuntut. Yang penting kita lakukan dulu. Memberi contoh teladan. Amin. Satu ayat ini aja kalau kita pegang saudara, seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi, kita sudah lakukan semuanya. Katakan amin dulu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Biar ambil waktu sejenak. Kita merenungkan firman Allah ini. Bahwa ajaran Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Bahwa ajaran Yesus itu datang dari Bapa. Dia menggenapi Taurat. Hari ini banyak orang tidak belajar apa yang Yesus ajarkan. Mereka berbicara hal-hal secara lahiriah. Tapi mereka tidak pernah bicara tentang hal-hal yang utama dalam hidupnya. Yesus mengajarkan kepada kita hal-hal yang utama. Roh Kudus memberi kepada kita hal yang utama. Yes, kita mempunyai iman, tapi kita iman harus bertumbuh. Sampai akhirnya kita masuk di dalam kasih. Engkau memberkati umatmu di tempat ini. Engkau sucikan kami semua di tempat ini. Tuhan, supaya kami benar-benar melakukan sebagai murid Yesus. Sehingga perahu kami, hidup kami yang kena gelombang, Engkau akan meneduhkan. Karena Tuhan kami adalah murid-murid-Mu. Sebab itu kami mau belajar dengan ajaran-Mu. Kami bukan orang-orang Kristen, cuma hanya Kristen. Tapi kami mau berubah hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemuliaan Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun untuk menjaga hati itu sukar. Kerap kali berkat, kalau Tuhan memberkati, pasti itu datang. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Menjadi kikir, sibuk, sombong dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.